Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pembelajaran biologi. Kita masuk ke KD 3.7 yaitu mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan materi genetik, contohnya DNA, yang dapat diwariskan secara genetis kepada keturunannya. Untuk proses mutasi ini akan menghasilkan mutan. Di sini ada contoh mutan. Ini contohnya, terbentuknya semangka tanpa biji itu hasil dari proses mutasi. Ini biasanya yang menguntungkan itu ada campur tangan manusia atau mutasi buatan. Nah, ada juga, nah, contoh mutasi yang merugikan itu antara lain munculnya anak dengan kondisi sindrom Patau. Ini biasanya terjadi secara alami. Nah, nanti kita akan bahas kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah, kenapa bisa terjadi mutasi? Itu karena ada penyebabnya. Faktor yang menyebabkan mutasi itu adalah mutagen. Untuk mutagen sendiri itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu mutagen kimia. Itu antara lain berupa pengawet makanan, asap rokok, pestisida, kolkisin, dan sebagainya. Nah, makanya kenapa sekarang banyak kondisi-kondisi yang anak-anak dengan kondisi sindrom itu karena sekarang banyak sekali pengawet makanan, asap rokok, dan sebagainya. Makanya kembali lagi kita ke alam, kurangi bahan makanan yang mengandung zat-zat kimia. Kemudian mutagen yang kedua yaitu mutagen fisik. Antara lain yaitu berupa bahan fisik itu antara lain sinar ultraviolet, sinar X, sinar gamma, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu mutagen biologi. Untuk mutagen biologi itu berupa virus dan bakteri. Nah, adanya mutagen ini dapat menyebabkan kerusakan pada DNA ataupun kromosom. Sekarang untuk klasifikasi mutasi, pengelompokan mutasi. Mutasi dibedakan menjadi untuk yang pertama, berdasarkan tempat terjadinya mutasi bisa terjadi pada sel somatis atau mutasi somatis, bisa terjadi pada sel gamet atau mutasi gametik. Sedangkan pengelompokan berdasarkan faktor keturunan atau materi hereditas itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu mutasi gen atau mutasi titik. Yang kedua itu mutasi kromosom. Ya, kita membahas dulu ke mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Oke. Berdasarkan tempat terjadinya dibagi menjadi 2. Yang pertama mutasi somatik, yang kedua mutasi gametik. Nah, perbedaannya mutasi somatik itu terjadi pada sel tubuh. Contohnya munculnya sel kanker. Nah, pada mutasi somatik ini tidak diwariskan ke keturunan berikutnya. Itu yang ibunya menderita kanker itu tidak diwariskan ke keturunannya ketika nanti melahirkan. Ya. Kemudian, nah, bedanya dengan mutasi gametik, untuk mutasi gametik itu terjadi pada sel kelamin, ya bisa sperma, bisa ovum. Nah, ini sifatnya dapat diwariskan ke keturunannya. Ya. Kemudian, pengelompokan mutasi yang kedua itu berdasarkan faktor keturunan atau materi hereditas. Untuk materi hereditas itu yang pertama mutasi gen atau mutasi titik. Nah, titik itu karena mutasinya atau perubahannya itu dalam skala kecil, yaitu terjadi pada urutan basa pada DNA atau pada perubahan urutan nukleotida. Sedangkan untuk mutasi kromosom itu yang berubah bukan tingkat DNA lagi, tapi sudah lebih tinggi. Di sini perubahannya pada bagian kromosom. Nah, untuk mutasi pada bagian DNA atau mutasi titik dikelompokkan lagi menjadi 2. Untuk yang pertama,
Mutasi itu karena adanya perubahan macam basa nitrogen atau substitusi. Untuk substitusi sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama transisi, yang kedua transversi. Nah, bedanya kalau transisi itu penggantian oleh basa nitrogen sejenis. Ya, contohnya kita ingat dulu ada kelompok purin, ada kelompok pirimidin. Untuk purin itu anggotanya puak. Purin itu anggotanya adenin, guanin. Nah, pada transisi kalau yang mengganti itu basa sejenis, contohnya purin diganti dengan purin. Tadi anggota purin itu adenin, guanin. Ya, berarti adenin diganti dengan guanin atau guanin diganti dengan adenin. Yang jelas sesama purin ini namanya transisi. Ya, selain sesama purin pada transisi itu juga bisa pirimidin diganti dengan pirimidin. Yang jelas sesamanya. Ya, bedanya dengan transversi. Pada transversi itu penggantinya basa yang tidak sejenis. Contohnya, purin digantikan dengan pirimidin. Ya, sehingga mengakibatkan perubahan kodon. Ya, kalau asam aminonya atau kalau basa nitrogennya diganti, nah bisa nanti menyebabkan asam amino yang dibentuk berganti atau berubah. Ya, purin diganti pirimidin. Contohnya tadi purin itu adenin. Nah, diganti dengan pirimidin. Timin itu anggota pirimidin. Ini contoh transversi. Nah, sekarang untuk prosesnya. Nah, di sini contoh pada mutasi gen dengan pola substitusi. Urutan basa awalnya, nah seperti ini, AUG dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat G diganti dengan A. G itu purin. A itu purin. Nah, purin diganti dengan purin. Ini namanya transisi. Nah, penggantian basa nitrogen ini dapat menyebabkan perubahan asam amino. Di sini kalau kita lihat yang awalnya tadi masih sama, ini ke sini sama karena basa nitrogennya tidak berubah. Nah, baru ketika G diganti dengan A, yang awalnya itu asam aminonya glisin, sekarang menjadi serin. Nah, ini yang menyebabkan mutasi yang pertama, yaitu tentang mutasi gen. Kemudian, untuk mutasi gen yang kedua, itu karena perubahan jumlah basa nitrogen atau mutasi ubah rangka. Ya, jadi untuk perubahan jumlah ini bisa basa nitrogennya bertambah, bisa basa nitrogennya berkurang. Bedanya kalau yang A tadi substitusi. Kalau yang substitusi itu jumlahnya tetap, cuma ada yang berubah basa nitrogennya. Tapi kalau yang mutasi karena perubahan jumlah itu jumlahnya berubah. Bisa bertambah, bisa berkurang. Sehingga dikatakan mutasi ubah rangka. Ya. Untuk yang penambahan ini disebut dengan adisi atau insersi. Nah, penambahannya bisa satu atau beberapa basa. Sedangkan untuk pengurangan itu atau delesi bisa satu atau beberapa basa nitrogen. Nah, ini contohnya pada delesi, berarti ada yang hilang, ada yang berkurang. Yang awalnya seperti ini ya, AUG, AAAG ini sama sampai sini. Di sini U-nya 3. Ada satu yang hilang, ada yang berkurang. Ya. Sehingga asam amino yang terbentuk yang awalnya tadi U-nya 3 itu penilalanin, sekarang UU-nya, nah karena U-nya hilang ini gabung dengan G. Asam amino yang terbentuk ini menjadi leusin ya. Karena ada yang hilang, makanya dikatakan delesi.
terjadi pengurangan. Dah, bedanya dengan insersi atau adisi. Di sini ada yang masuk. Ya, yang awalnya AUG kemudian AAG. Nah, di sini sebelum AAG ini ada U yang masuk. Dah, sehingga asam amino yang terbentuk yang awalnya metionin, lisin dan seterusnya, karena ini ada ketambahan U, nah di sini muncul kodon stop. Stop itu artinya berhenti. Ya, penerjemahannya menjadi berhenti. Udah. Terus sekarang ini berarti tidak dilanjutkan untuk penerjemahannya. Nah, sekarang kemudian mutasi yang kedua itu mutasi kromosom. Nah, untuk mutasi kromosom itu nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama terjadi karena perubahan struktur kromosom. Yang kedua karena perubahan jumlah kromosom. Nah, untuk yang pertama dulu, perubahan struktur kromosom. Yang awalnya kita lihat, ini macamnya. Yang pertama ada delesi, yang kedua itu duplikasi, yang ketiga inversi, yang keempat translokasi. Nah, kita masuk yang pertama dulu, delesi. Seperti halnya pada mutasi gen, delesi itu ada yang hilang atau ada yang berkurang. Di sini, kalau kita lihat, yang awalnya A, B, C, D, E, F, G. Setelah mengalami delesi, ini menjadi A, B, C, E. Ya, ada yang hilang, yaitu D-nya menjadi hilang. Pengertian dari delesi itu hilangnya sebagian kromosom karena patah. Ya, ini hilang. Ya. Nah, sekarang untuk yang kedua itu duplikasi. Duplikat itu mengganda. Ya, jadi sebagian kromosom itu mengalami penggandaan. Ini yang di warna biru, dikasih warna biru. Yang awalnya BC-nya hanya 1, di sini mengalami penggandaan. Ini BC, kemudian BC lagi. Dah. Kemudian yang ketiga, inversi. Inversi itu berputar atau membalik. Ya, ini ada yang patah di dua sisi, bagian sini dan bagian ini. Kemudian patahan ini membalik atau memutar. Kita lihat yang awalnya di sini B, C, D, setelah membalik ini D-nya menjadi di depan. Ya, ini D. Untuk C posisinya tetap karena di tengah. Untuk yang B ini menjadi di belakang. Nah, terjadi perputaran atau pembalikan seperti ini yang disebut dengan inversi. Dah. Kemudian perubahan struktur yang keempat yaitu translokasi. Untuk translokasi sendiri, yaitu pindahnya potongan satu kromosom ke potongan kromosom lain yang bukan homolognya. Kita lihat, di sini ada kromosom pertama, ini ada kromosom yang kedua. Di sini ini mengalami patahan, ini juga patah, kemudian kromosom yang di sini, patahan yang di sini berganti, berpasangan dengan CDE, sedangkan AB berpasangan dengan PQR. Kita lihat ini hasilnya seperti ini. MNO lari ke sini sehingga sekarang menjadi MNO, CDE, dan seterusnya. Kemudian yang AB ini patahannya menjadi berpasangan dengan ini, dengan PQR, sehingga hasilnya menjadi ABPQR. Ya, saya kira saya akhiri. Untuk selanjutnya kita sambung di mutasi bagian yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.